Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Kamis, tanggal 11, bulan Juni, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Lihat Yesus. Pemirsa yang terkasih, kisah mimpi yang dituliskan Ellen G. White menggambarkan pengalaman seorang yang sedang berada dalam keadaan sangat putus asa, merasa lemah, dan merindukan kehadiran Yesus secara pribadi untuk menyampaikan semua penderitaan yang sedang dialaminya. Dalam keadaan seperti itu, muncul kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Juru Selamat yang penuh kasih, yang tidak akan menolak, menghakimi, atau mengabaikan orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. Kerinduan ini sebenarnya mencerminkan kebutuhan setiap manusia ketika menghadapi kegagalan, kesedihan, kehilangan, dan berbagai tekanan hidup yang terasa terlalu berat untuk dipikul sendiri. Pemirsa, melalui mimpi tersebut, Tuhan memperlihatkan bahwa Yesus tidak jauh dari orang yang sedang menderita, melainkan sangat dekat dan siap menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Kehadiran seorang penunjuk jalan dalam mimpi itu menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyediakan sarana untuk membawa manusia lebih dekat kepada Kristus melalui firman-Nya, Roh Kudus, dan berbagai pengalaman hidup yang membentuk karakter. Pelajaran penting dari bagian ini adalah bahwa di saat manusia merasa paling sendirian, sesungguhnya Yesus tetap hadir dan membuka jalan agar mereka dapat menemukan pengharapan yang baru. Bapak, Ibu terkasih, perjalanan menuju Yesus dalam mimpi itu tidak digambarkan sebagai jalan yang mudah, melainkan melalui sebuah tangga yang curam dan tampak rapuh, sehingga membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kepercayaan penuh kepada petunjuk yang diberikan. Orang yang bermimpi itu diperingatkan untuk terus memandang ke atas dan tidak menoleh ke bawah agar tidak pusing dan jatuh seperti banyak orang lain yang gagal mencapai tujuan mereka. Gambaran ini mengajarkan bahwa kehidupan rohani juga penuh dengan tantangan, godaan, kekecewaan, dan berbagai hal yang dapat mengalihkan perhatian manusia dari Kristus. Bapak, Ibu, ketika seseorang terlalu fokus pada masalah, ketakutan, atau keadaan yang sulit, ia dapat kehilangan keseimbangan rohaninya dan jatuh ke dalam keputusasaan. Sebaliknya, ketika pandangan tetap tertuju kepada Yesus, kekuatan dan pengharapan akan terus diperbarui meskipun perjalanan hidup terasa berat dan melelahkan. Oleh karena itu, pelajaran ini mengingatkan bahwa keselamatan dan kemenangan rohani diperoleh bukan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan dengan memusatkan perhatian kepada Kristus sepanjang perjalanan hidup. Saudara terkasih, salah satu bagian yang sangat penting dalam mimpi tersebut adalah ketika orang itu diminta untuk meninggalkan semua barang yang dibawanya sebelum memasuki hadirat Yesus. Barang-barang itu melambangkan berbagai hal yang sering dipegang erat oleh manusia, seperti kesombongan, dosa yang dipelihara, rasa bersalah, ambisi pribadi, kekhawatiran, dan ketergantungan pada kekuatan sendiri untuk dapat menikmati hubungan yang mendalam dengan Kristus. Seseorang harus rela menyerahkan segala sesuatu yang
menghalangi dirinya untuk datang dengan hati yang tulus dan bersih. Menariknya saudara, orang itu meninggalkan semua miliknya dengan sukacita karena kerinduannya untuk bertemu Yesus. Jauh lebih besar daripada keinginannya mempertahankan apa yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang benar-benar memahami nilai kehadiran Kristus, segala sesuatu yang dunia tawarkan akan terlihat jauh lebih kecil dan tidak terlalu penting. Tuhan mengundang setiap orang untuk melepaskan beban yang mereka pikul agar mereka dapat mengalami damai sejahtera yang hanya ditemukan dalam hubungan yang dekat dengannya, pemirsa yang terkasih. Ketika akhirnya berdiri di hadapan Yesus, orang itu langsung menyadari bahwa Yesus mengetahui seluruh kehidupannya, termasuk pikiran, perasaan, dan pergumulan terdalam yang tidak diketahui orang lain. Kesadaran ini pada awalnya menimbulkan rasa takut karena tidak ada satupun rahasia yang dapat disembunyikan dari pandangan Tuhan yang Maha Tak. Namun, yang luar biasa adalah Yesus tidak menyambutnya dengan kecaman atau hukuman, melainkan dengan senyum yang penuh kasih dan kata-kata yang menenangkan, yaitu, "Jangan takut." Pemirsa, tindakan Yesus yang meletakkan tangannya di atas kepala orang itu menggambarkan penerimaan, perlindungan, penghiburan, dan kasih karunia yang diberikan kepada orang berdosa yang datang kepadanya. Di hadapan kasih Kristus, rasa takut berubah menjadi sukacita. Rasa bersalah berubah menjadi damai, dan keputusasaan berubah menjadi pengharapan yang hidup. Pelajaran ini mengingatkan bahwa Yesus mengenal kita secara sempurna, tetapi tetap mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat dan tidak berubah. Saudara-saudara kekasih, pengalaman berada di hadapan Yesus membuat orang itu merasakan kebahagiaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata karena ia mengalami secara langsung kasih dan kemuliaan Tuhan. Hadirat Kristus memenuhi jiwanya dengan damai, rasa aman, dan sukacita yang jauh melampaui segala kesenangan duniawi yang pernah ia rasakan sebelumnya. Gambaran tentang suasana yang menyerupai surga menunjukkan bahwa hubungan yang benar dengan Yesus sudah memberikan pengalaman awal dari damai sejahtera surgawi, bahkan ketika seseorang masih hidup di dunia yang penuh penderitaan. Saudara, meskipun keadaan luar mungkin belum berubah, hati yang berjumpa dengan Kristus akan mengalami perubahan besar karena memiliki sumber pengharapan yang tidak tergantung pada keadaan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang percaya tetap dapat bersukacita di tengah kesulitan, sebab mereka memandang kepada Juru Selamat yang hidup dan berkuasa. Semakin dekat seseorang kepada Yesus, semakin besar pula keyakinannya bahwa tidak ada penderitaan yang dapat memisahkannya dari kasih Allah. Bapak Ibu sekalian, pada bagian akhir pelajaran ini, perhatian kita diarahkan kepada janji Tuhan dalam kitab Roma 8 ayat 18 dan 28 yang memberikan dasar pengharapan yang kokoh bagi setiap orang percaya. Kitab Roma 8 ayat 18 mengajarkan bahwa penderitaan yang dialami saat ini tidak dapat dibandingkan
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada umat Tuhan pada masa yang akan datang. Sehingga kesulitan hidup bukanlah akhir dari cerita. Sementara itu, kitab Roma 8 ayat 28 menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, termasuk melalui pengalaman yang menyakitkan dan sulit dipahami. Bapak Ibu, kedua ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan umatnya meskipun keadaan tampak gelap dan penuh ketidakpastian, sama seperti pengalaman dalam mimpi tersebut yang mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Demikian pula setiap orang percaya dapat memperoleh kekuatan baru ketika mereka memilih memandang kepada Yesus dan mempercayai janjinya. Oleh karena itu, pengharapan terbesar yang dapat kita ambil hari ini adalah keyakinan bahwa Kristus mengetahui seluruh pergumulan kita, menyertai kita dalam setiap langkah, dan sedang mempersiapkan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada semua penderitaan yang kita alami sekarang. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.